Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan ke bagian terakhir ya. Bagian terakhir dari bab 1 dari bab program linear adalah menyelesaikan masalah program linear. Nanti silahkan disesuaikan. Ini bagiannya ada di E atau ada di F ya. Karena masing-masing kelas nanti mungkin kode-kodenya akan berbeda-beda. Saya lanjutkan. Menyelesaikan masalah program linear itu kita urutkan dulu. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama membuat model matematika. Ini. Kemudian setelah dibuat model matematikanya, kita gambar DHP-nya. Setelah gambar DHP-nya, kemudian yang terakhir adalah menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini poin 1, 2, 3 ini kemarin sudah kalian pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga hari ini kalau hanya merangkum kegiatan nomor 1, 2, 3 saya kira mudah dan pertanyaannya tidak sebanyak pertemuan-pertemuan yang kemarin. Tapi nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian, apakah selalu dari nomor 1, selalu dari membuat model matematika? Tidak ya, tergantung data yang kita punya. Kalau misalnya sudah punya modelnya yang ditanya nilai maksimum, ya tentu tidak perlu membuat modelnya. Kita bisa langsung ke gambar grafiknya, begitu. Kemudian kalau kita punya gambar grafik, ya kita tidak harus membuat modelnya. Lanjutkan saja, kalau sudah ada gambar grafik berarti tinggal menentukan nilai optimum begitu. Jadi fleksibel ya. Lihat yang diketahui apa, kemudian yang ditanya apa. Yang jelas urutannya harus 1, 2, 3 begitu. Bisa disesuaikan. Contoh, ada seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris untuk membuat 2 jenis pakaian. Pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Pakaian model 1 dijual dengan harga 150.000 per potong. Dan pakaian model 2 dijual dengan harga 100.000 per potong. Penghasilan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah titik-titik. Penghasilan maksimum. Nah, berarti kan dia menanyakan nilai optimum ya dari soal cerita ini. Soal cerita ini belum ada modelnya, maka langkah yang pertama kita harus membuat modelnya dulu. Dari soal tersebut, kalau mau kita buat model, kita bisa meminta bantuan tabel ya. Dari kalimat kedua, pakaian model 1, ini ada 2 model pakaian ya. Saya tuliskan di judul kolomnya, model 1, model 2, kemudian batas. Untuk model 1, memerlukan 1 meter kain polos. Ini ada kain polos, ada kain garis, dan ada harga jual. Untuk model 1, kain polosnya 1 meter. Ini isikan di sini, kemudian kain bergarisnya 3 meter di sini. Kemudian untuk model 2 diperlukan kain polosnya 2 meter. Ini tuliskan di sini. Kemudian kain bergarisnya 1 meter, tuliskan di sini. Jangan lupa untuk kain ada batasnya. Yaitu untuk kain polos batasnya penjahit hanya memiliki 20 meter. Tuliskan di sini kain polos 20. Kemudian bergarisnya penjahit hanya punya 20 meter juga. Tuliskan 20 di sini. Kemudian harga jualnya, pakaian model 1 dijual dengan harga 150.000 per potong dan pakaian model 2 dijual dengan harga 100.000 per potong ini. Kemudian nggak ada batas harga jual ya. Kalau tidak ada batas begini berarti nanti dia fungsi harganya dia sebagai fungsi objektif. Fungsi yang akan kita cari nilai
optimumnya, yang akan dicari nilai maksimumnya. Begitu. Dari tabel tersebut bisa kita buat modelnya. Kalau model 1 sebagai X dan model 2 sebagai Y, maka menjadi 1X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Ya, kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena kain yang tersedia hanya 20, berarti kan tidak boleh membuat pakaian yang panjangnya melebihi dari 20 meter, gitu ya. Kemudian pertidaksamaan yang berikutnya 3X, ini 3 plus 1Y kurang dari sama dengan 20. Ini pun alasannya sama. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus kurang dari sama dengan 20? Kurang dari sama dengan, ya karena kain yang dimiliki hanya 20 meter gitu. Jangan lupa X dan Y-nya model 1 dan model 2-nya, model 1 dan model 2 itu lebih besar atau sama dengan 0. Nggak boleh negatif ya. Fungsi objektifnya adalah fungsi yang tidak punya batas, yaitu 150.000 X. Oh maaf, di sini harusnya 150.000 ya. 150.000 X ditambah 150. Oh iya, maaf, saya salah tulis di sini. Fungsi objektifnya silahkan dibetulkan, seharusnya 150.000 X ditambah 100.000 Y. Semoga nanti ketika pembahasan nilai optimum fungsinya sudah tidak salah lagi. Kemudian gambar grafiknya, mana yang akan digambar grafiknya? Ya model matematika ini tadi. Model ini akan kita gambar. Pertidaksamaan yang pertama dulu, X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kita tentukan titik potongnya dulu. Kalau X-nya 0, X-nya 0 ini, maka nilai Y-nya diperoleh 20 dibagi 2. Y-nya 10. Maka titiknya 0,10. 0,10 ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Kemudian berikutnya kalau Y-nya yang 0, didapat X-nya 20. Y-nya 0, X-nya 20. Titik potongnya adalah 20,0. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Pertidaksamaan berikutnya, 3X plus Y kurang dari sama dengan 20. Kalau X-nya 0, didapat Y-nya 20. Titiknya 0,20. Kemudian kalau Y-nya yang 0, didapat X-nya adalah 20/3. Maka titiknya adalah 20/3,0. Nah, keempat titik inilah yang nanti akan kita gambar grafiknya. Itu ya. Nah, gambarnya begini. Ini ada 0,10, di mana 0,10. Ini 0,10. Kemudian 20,0. Ini 20,0. Kemudian garis cret gitu ya. Kurang dari berarti yang diarsir yang bawah begitu. Kemudian ada 0,20. 0,20 adalah di atas sana ya. Terpotong ini di atas sebelah sana terpotong. Kemudian 20/3,0. 20/3 nih di sini 20/3,0 di sini. Kemudian hubungan cret ke atas kurang dari sama dengan, maka yang diarsir yang bawah. Sehingga di HP-nya ini yang bawah, kemudian ini juga yang bawah adalah ini. Arsiran yang bertumpuk itu ada di sini. Maka titik-titik potong yang kita gunakan nanti adalah titik A 0,0, kemudian titik B 20/3,0, kemudian titik C. Nah, di sini titik C 4,8 dan titik D 0,10. Selain titik C, kita sudah peroleh tadi ini sebelumnya. Bagaimana cara mendapatkan titik C? Di sini koordinatnya 4,8. Kalau gambarnya menggunakan kertas berpetak yang skalanya sama, skalanya tetap untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, akan mudah terlihat di sini koordinatnya berapa. Tapi kalau tidak, maka kita bisa mengeliminasi kedua persamaan ini. Oke, mari kita lihat. Setelah dieliminasi, nanti ketemu 4,8 ya. Silahkan eliminasi. X plus 2Y sama dengan 20 dan 3X plus Y sama dengan 20. Nanti kalian akan mendapatkan nilai X-nya 4 dan nilai Y-nya 8. Itu sebagai koordinat titik C. Kemudian titik-titik tersebut kita masukkan ke dalam fungsi optimum, fungsi objektif. Oke. Saya close dulu aja ya. Nah,
Fungsi objektifnya tadi adalah 150.000 X, oh ini sudah benar, dan 100.000 Y. Fungsi titiknya kita masukkan semuanya yang menjadi batas saja ya, tidak semua titik. Ini kan yang menjadi batas adalah 20/3, 4,8, kemudian 0,10 dan 0,0. Selainnya itu, selain titik A, B, C, D tidak perlu dimasukkan karena bukan penyelesaian. Mari kita cek kalau 20/3,0, X-nya diganti 20/3 dan Y-nya diganti 0, dia akan ketemu 1 juta. Kemudian kalau titiknya 4,8, X-nya diganti 4, Y-nya diganti 8, maka dia akan ketemu 1.400.000. Untuk titik 0,10, X-nya kita ganti 0, Y-nya diganti 10, maka titiknya adalah 1 juta. Kemudian ini F0,0 ini kadang ada yang tidak menggunakan untuk titik 0,0 pada pembahasan baik untuk minimum maupun maksimum ya. Seringnya sih maksimum. Kalau maksimum 0,0 dia sudah tidak dipakai karena pasti nanti hasilnya 0 begitu. Pasti bukan itu penyelesaiannya begitu ya. Tapi kalau yang ditanya minimum itu biasanya masih digunakan begitu. Untuk amannya kita gunakan saja F0,0 walaupun nanti juga bukan penyelesaian di situ ya. Untuk titik 0,0, X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0, ketemu hasilnya 0. Tadi yang ditanyakan adalah apa ya tadi ya? Mari kita lihat lagi yang ditanya maksimum atau minimum. Nah, penghasilan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah mana penghasilan maksimum? Dari fungsi ini, mana yang menghasilkan nilai paling besar? Oh, ternyata 1.400.000. Adakah 1.400.000 untuk penghasilan maksimum? Ya, betul yang A, 1.400.000. Begitu. Kemudian kalau pertanyaannya saya tambahi. Kapan penghasilan maksimum diperoleh oleh penjahit? Kapan penghasilan maksimum diperoleh penjahit? Nah, kita lihat. Maksimum yaitu 1.400.000 diperoleh ketika X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 4, Y-nya 8. Dikembalikan lagi, tadi X adalah memisalkan model 1, Y adalah untuk model 2. Berarti penghasilan maksimumnya akan diperoleh ketika penjahit tersebut menjual 4 model 1 dan 8 model 2. Ya, begitu kalau ditanyakan kapan dia maksimum begitu ya. Demikian contoh soal dan sedikit pembahasan untuk penyelesaian program linear. Sampai di sini dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.